Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk bersekutu di dalam gereja di tempat ini. Perkenankan kami atas nama Majelis GKJW Jemaat Malang mengucapkan selamat bertemu di tempat ini untuk beribadah. Pertama kami sampaikan selamat datang dan beribadah di tempat ini, terlebih khusus untuk para tamu yang baru hadir di tempat ini atau beribadah di tempat ini. Kami ucapkan juga selamat datang. Juga ada beberapa peserta raker di bidang persekutuan dari MA. Kami ucapkan selamat datang untuk ibadah di pagi hari ini. Minggu pagi hari ini kita memasuki di bulan atau Prapaskah yang kedua, dan nanti akan dilayani oleh Bapak Legal Hendriawan SAG. Dan ada sedikit atau beberapa penekanan mengenai warta jemaat, yaitu tentang atau berita duka yang kemarin telah dipanggil Tuhan Ibu Harsini dari kelompok 1 pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 1:30 alamat Jalan Banten Dalam 54 Malang, dimakamkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 10 di Pemakaman Umum Jalan Bandung, Malang. Yang kedua, berita duka telah dipanggil Tuhan Ibu Sritini Suwandi, kelompok 2 pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 3 sore di Situbondo dan disemayamkan di Jalan Bendungan Welingi, Malang. Dimakamkan pada hari Jumat kemarin tanggal 23 Februari 2024 pukul 13 di Pemakaman Sumbersari, Malang. Demikian warta jemaat di berita duka. Untuk itu mari kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu para umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Dengan kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 2, mulia-mulia namanya. Ku
Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita hampiri tata Tuhan dan kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Mari silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema ibadah kita minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW, ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Ini adalah tema besar sepanjang 1 bulan ini, dan untuk tema khotbah pada pagi hari ini adalah tahapan-tahapan mengenal Mesias. Artinya bahwa kita diajak untuk kembali mengingat bagaimana kita menghayati pengenalan kita akan Dia, Mesias, Allah yang hadir di dalam Yesus Kristus. Kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 425 bait 1 dan 3. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi ini kembali kita diingatkan tentang bagaimana kita harus hidup. Seperti yang biasa kita dengar, yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, yang kita pahami sebagai bagian dari hukum yang terutama dalam hidup kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus setiap minggu kita mendengarnya. Artinya kepada kita selalu diingatkan bagaimana kita harus mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Ketika kita diingatkan, sesungguhnya kita juga menyadari mengapa kita diingatkan. Karena kita ini adalah makhluk pelupa yang gampang lupa, termasuk juga lupa untuk mengingat kembali bahwa kita ini diminta untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Dan dalam keberadaan kita sebagai makhluk yang gampang lupa itu, saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita sering jatuh ke dalam dosa karena kita mengabaikan apa yang menjadi hukum Tuhan ini. Mari bersama-sama kita mengakui akan keterbatasan dan dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita sering melupakan apa yang menjadi hukum Tuhan ini. Mari berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami
dan melihara kami dalam cinta-Mu. Cinta yang sudah Engkau berikan sepanjang kehidupan manusia dalam sejarah kehidupan Israel dan terus mewujud dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Kedalaman cinta-Mu ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kedalaman cinta-Mu ya Tuhan, yang telah membawa kami untuk hidup di dalam pengharapan. Kedalaman cinta-Mu pula yang membawa kami untuk terus berani melangkah menatap kehidupan yang Engkau sediakan. Ketika kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami juga mengingat keberadaan diri kami masing-masing. Sesungguhnya ya Tuhan, di dalam hidup ini kami justru sering melupakan apa yang menjadi kasih-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni ketika kami melupakan, mengabaikan apa yang menjadi wujud cinta-Mu di dalam hidup kami. Ampuni pula kami ketika dalam hidup senyatanya kami sering tak bisa mengampuni yang lain. Kami percaya akan kasih-Mu yang besar, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui karya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam kepercayaan itu biarkanlah Tuhan yang membasuh dosa dan kesalahan kami. Dan karena pengampunan Tuhan, biarkanlah kami layak pula untuk bersimpuh sujud di hadapan Tuhan dan bersimpuh sujud untuk boleh mengungkapkan apa yang menjadi puji dan doa kami di hadapan Tuhan. Inilah ungkapan doa kami yang semuanya kami dasarkan atas pengakuan kami akan Sang Juru Selamat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Ia mewartakan kepada kita berita pengampunan menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Karena Allah menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Mari kita menyambut berita pengampunan ini dengan satu pujian. Tuhan sampai berapa kali. Kaya
waktunya untuk kita menerima firman Tuhan. Sebelum kita membaca, kami mohon mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada pagi hari ini kami juga dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kiranya pada saat ini kami mohon Tuhan mengurapi hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Demikian pula kiranya Tuhan juga mengurapi Bapak Pendeta Legal Hendriawan, supaya apa yang akan disampaikan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan firman-Mu. Bacaan yang pertama terambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai
Janganlah engkau menyebut lagi dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Masyurkan, ku puji namamu di tengah-tengah jemaat semua. Kau yang takut Tuhan, pujilah Dia, muliakanlah Dia, gentarlah padanya. Ku
saksi pada angkatan yang akan datang. Mereka memberitakan tentang keadilannya, sebab Ia telah melakukannya. Bapak Ibu, untuk bacaan yang kedua dari Roma 4 ayat 13 sampai dengan 25. Yang demikian firman Tuhan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal yang ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus
yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita, pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia marahi Petrus katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan mikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Mari silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama membangun ibadah kita dan kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kalau pada minggu yang lalu kita berjumpa dari tulisan Markus berbicara tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus dalam berita narasi yang sangat singkat. Pagi hari ini kita berbicara, kita diingatkan kembali akan sebuah peristiwa yang itu direkam oleh Markus demikian rupa. Yang kita menyebutnya itu adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang bagaimana sesungguhnya ia menyampaikan dan memberikan keterangan tentang siapa dirinya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil kita pada pagi hari ini, kita mendengar apa yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus kepada Petrus. Pada saat itu Tuhan Yesus menghardik Petrus dengan sangat jelas, "Nyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Hardikan Yesus kepada Petrus ini mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Yaitu ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun dan pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dan dalam rangkaian pencobaan itu sampai pada akhirnya Tuhan Yesus juga berkata menghardik iblis, "Nyahlah iblis." Di padang gurun saudara-saudara, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dengan banyak hal. Iblis menawarkan jalan pintas yang enak, iblis menawarkan manfaat yang segera dinikmati,
Iblis menawarkan keberhasilan yang semu, dan kalau itu semua dituruti pasti misi Yesus untuk menyelamatkan dunia ini akan gagal. Nah, kali ini saudara-saudara, melalui Petrus, Iblis juga mengajukan tawaran yang sama. Menawarkan hal yang sama kepada Yesus. Ayo Yesus, engkau segeralah jadilah Mesias. Bagi orang-orang Israel, engkau ini adalah seorang yang berkuasa. Engkau memiliki kekuasaan yang demikian besar. Wujudkan mimpimu untuk menjadi Mesias bagi orang-orang Israel. Itulah kira-kira saudara-saudara yang mau diungkapkan oleh iblis melalui Petrus. Ketika Petrus pada saat itu menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Setelah Yesus berbicara tentang penderitaannya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, di dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-32, di sana sangat jelas diungkapkan bahwa Petrus menarik Yesus ke samping untuk menegur dia. Mengapa Petrus mau menegur Yesus seperti itu? Karena Yesus telah berbicara tentang penderitaannya dengan terus terang. Dan Yesus memahami saudara-saudara bahwa ini adalah godaan iblis. Oleh karena itu kemudian selanjutnya diungkapkan dengan jelas. Pada saat itu Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita menurut cerita sebelumnya, sebenarnya Petrus ini sudah mengungkapkan pengakuannya tentang Yesus. Dalam bacaan sebelumnya diungkapkan bahwa Petrus itu mengucapkan pengakuan bahwa engkau ini adalah Mesias. Begitu. Engkau ini Mesias, itu pengakuan Petrus. Tetapi pengakuan ini segera diciderai oleh apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, enyahlah iblis. Kalau kita bertanya saudara-saudara, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa ungkapan Petrus yang begitu luar biasa mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias segera pula diikuti oleh pencideraan yang dilakukan oleh dirinya sendiri ketika Tuhan itu berkata kepadanya, enyahlah iblis. Ada satu alasan yang mendasar saudara-saudara, karena nampaknya pengenalan Petrus akan siapa Yesus itu belum sampai pada pengenalan yang dalam. Ia mengungkapkan engkau adalah Mesias, itu sudah benar. Tetapi tampaknya ungkapan pengakuan ini hanya ungkapan pengakuan di bibir, bukan sampai masuk dalam penghayatan di dalam kehidupannya. Kita boleh menyebutnya pengakuan Petrus ini adalah sebuah pengakuan yang dangkal. Dan tampaknya saudara-saudara, Markus dengan narasinya ini mau mengajak kita untuk merenungkan kembali akan bahayanya kedangkalan sebuah pengakuan iman. Jadi Markus mau mengajak kepada kita untuk merenungkan kembali akan bahayanya kedangkalan sebuah pengakuan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam sejarahnya, orang-orang Yahudi itu percaya bahwa kedatangan Mesias itu akan dibarengi dengan banyak tanda. Termasuk di dalamnya itu adalah tanda penyembuhan orang buta. Kalau jenengan berkenan, jenengan membuka dalam Injil, di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Itu adalah salah satu tanda akan kedatangan Mesias. Oleh karena itu saudara-saudara, pengakuan Petrus, kalau kita kembali mencermati pengakuan Petrus bahwa engkau ini adalah Mesias, itu ditempatkan setelah peristiwa penyembuhan orang buta di Betsaida. Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26 berbicara tentang proses penyembuhan orang buta di Betsaida. Dan kalau kita sejenak merenungkan peristiwa ini saudara-saudara, sebenarnya ada 3 tahap ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida itu. Yang pertama bahwa orang buta itu masih
belum bisa melihat. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan selanjutnya, orang buta itu bisa melihat tetapi masih samar, sehingga orang-orang yang ada itu dilihatnya seperti pohon-pohon. Dan yang ketiga itu adalah orang buta itu sudah benar-benar bisa melihat. Nah, ketiga tahapan inilah saudara-saudara yang tampaknya oleh penulis Injil Markus hendak disejajarkan sebagai sebuah bentuk pengenalan tentang Mesias. Tiga tahap pengenalan ini adalah tiga tahap yang juga dipakai untuk menggambarkan bagaimana seorang itu mengenal Mesias. Jadi tahap pertama itu adalah tahap pengakuan ketika orang-orang itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Yohanes, Yesus itu adalah Elia, Yesus itu adalah salah satu dari seorang nabi yang ada dalam perjanjian lama. Ini adalah orang yang masih dalam taraf buta, belum mampu untuk melihat. Pengenalannya masih demikian rupa karena dia belum begitu mengenal karena ia masih buta. Kemudian tahap yang kedua, saudara-saudara, tahap kedua ini adalah tahap di mana seorang mengenal Yesus, siapa Yesus, tetapi masih dalam keadaan samar, belum bisa melihat dengan jelas. Dan itu diwakili oleh Petrus. Memang menunjuk pada murid-murid Yesus, tetapi diwakili oleh Petrus. Di mana pada saat itu Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, tetapi pengenalan terhadap Mesias itu masih dalam keadaan setara dengan orang yang baru melihat dengan samar-samar. Untuk tahap yang pertama, saudara-saudara, barangkali tidak perlu dipersoalkan. Karena orang itu masih buta. Masih belum mampu mengenal siapa Mesias. Tetapi untuk tahap yang kedua, barangkali ini perlu menjadi perhatian kita. Karena orang baru melihat Mesias itu secara samar. Seperti apa yang diungkapkan oleh Petrus pada saat itu. Ia tidak mengenal dengan sesungguhnya siapakah Yesus. Tetapi ia mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Pengakuannya hanya di bibir. Belum sampai pada pengenalan yang mendalam di dalam hatinya. Tahap ini saudara-saudara ada bahayanya. Karena di dalamnya bisa munculkan kepalsuan. Mengaku Kristen, tetapi tidak pernah nyata di dalam kehidupannya tampak ciri khas orang Kristen. Mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak pernah dalam hidupnya itu tampak kehidupan Yesus itu nyata dalam perilaku kehidupan dan kata-katanya. Ini yang dikatakan sebagai bahaya dari apa yang kita sebut dengan apa yang disampaikan oleh Markus tadi, yaitu kepalsuan. Kepalsuan akan pengakuan. Tentu saudara-saudara, Yesus tidak menghendaki para muridnya itu hanya sampai pada tataran di mana murid-murid itu hanya melihat secara samar tentang siapa Yesus. Oleh karena itu ia menegur mereka dengan keras dan ia mengungkapkan dalam bacaan kita. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38, ia mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Dengan perkataan ini saudara-saudara, Yesus mau menyampaikan kepada murid-muridnya dan juga mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kekristenan itu harus dibangun di atas dasar pengertian, penghayatan yang benar tentang Yesus, tentang sengsaranya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang bagaimana dia naik ke sorga dan memberikan pengharapan. Kekristenan yang hanya mengatakan bahwa Yesus itu baik, kekristenan yang hanya mengakui bahwa Yesus itu akan membawa hidupmu pada kesenangan, damai sejahtera, dan sukses tanpa penghayatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus, itu sama sekali tidak bermakna apa-apa. Kekristenan seperti ini akan menjadi rapuh. Permukaannya barangkali menarik, tetapi sungguhnya di dalamnya itu rapuh. Bahkan Yesus juga menginginkan di dalam kehidupan kita, pengakuan akan siapa dirinya itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, membentuk prinsip-prinsip hidup di dalam kehidupan kita, supaya kita pun juga mampu untuk menata prioritas-prioritas di dalam kehidupan kita.
Mari kita bertanya saudara-saudara, apakah iman Kristen kita itu sudah mempengaruhi kita sampai pada tingkatan itu? Atau hanya sampai pada tataran apa yang diungkapkan oleh Petrus, engkau ini Mesias, tetapi belum sampai pada penghayatan. Aku ini orang Kristen, tetapi belum sampai pada penghayatan di dalam perilaku kehidupan. Apakah iman Kristen itu juga sudah menantang kita untuk menyangkal diri kita? Seperti apa yang diungkapkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apakah sudah sampai pada tataran itu? Untuk pengakuan kita akan siapa Mesias, pengakuan kita akan iman kita, sampaikah kita pada tataran kita menyangkal diri dan hidup menurut Dia, mengikut Dia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bisa menghayati hal ini demikian. Manusia, saya dan saudara-saudara, itu selain mempunyai pikiran dan perasaan, kita ini juga punya kehendak. Kita punya kehendak, punya kemauan. Dan unsur terdalam di dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah apa yang kita sebut dengan unsur kehendak ini. Unsur kemauan ini. Meski tentu kita tahu, yang namanya pikiran, perasaan itu tetap penting. Tetapi itu tidak cukup. Iman Kristen itu harus menyentuh pada penggerak dari semua tindakan hidup kita, yaitu kemauan atau kehendak. Iman Kristen harus menyentuh pada tataran kehendak. Jadi kita bisa mengatakan di dalam kehidupan kita, siapa yang bisa melawan orang-orang yang punya kemauan keras di dalam hidupnya? Siapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan orang-orang yang punya kemauan, punya kehendak, punya tekad yang keras di dalam kehidupannya. Atau siapa yang bisa melawan orang-orang yang punya kemauan kuat itu? Atau lihatlah diri kita. Kalau kita sudah punya mau, siapa yang bisa menghentikan kita, kan? Atau kalau seorang saudara-saudara itu mengungkapkan di dalam kehidupannya, kalau kita punya kemauan, itu pasti ada jalan. Tetapi kalau kita tidak punya kemauan, tidak punya kehendak, maka jalan itu sudah pasti mandek, sudah pasti terhenti. Jadi kalau iman Kristen, saudara-saudara, belum menyentuh pada tahap kemauan, belum menyentuh pada tahap kehendak, itu berarti belum merasuk ke dalam kehidupan. Iman hanya ada di permukaan, seperti apa yang diungkapkan oleh Petrus, engkau ini Mesias, tetapi dalam penghayatannya ia belum sampai pada tataran hatinya dan hidupnya secara nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini dalam perspektif bacaan kita yang pertama dalam kitab Kejadian ataupun juga bacaan yang kedua dari Roma pasal 4 yang berbicara tentang Abraham, tampaknya cerita itu mau mengungkapkan kepada kita sebuah kebenaran teologis atas hidup orang-orang percaya yang mau atau dimaui oleh Yesus. Abraham itu menjadi figur dari orang percaya yang sungguh percaya akan janji Allah dalam hidupnya. Ia menjatuh dan bangun, berusaha untuk tidak sekedar percaya. Sebagaimana kita tahu bahwa Abraham itu pergi dari tempat tinggalnya dengan apa? Dengan ungkapan pengakuan bahwa dia percaya akan janji Tuhan yang dinyatakan kepada dirinya. Ya, aku pergi dari tempat tinggalku untuk apa? Untuk hidup seperti apa yang Tuhan ingini. Ia percaya penuh, begitu rupa. Dan ketika ia percaya penuh begitu rupa, jatuh bangun hidup yang ia jalani pun itu tidak menyurutkan niatnya. Walaupun ia pernah berputus asa, ya, ketika istrinya sampai dia menjadi tua belum mendapatkan keturunan, ia pernah berputus asa. Tetapi toh ia terus tetap berjalan, kan?
Ia tetap terus berjalan. Karena apa? Karena dia percaya. Percaya apa? Percaya janji Tuhan. Percaya janji Tuhan itu berarti dia itu mengungkapkan pengakuan dirinya kepada Tuhan. Aku percaya Engkau dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya apa yang menjadi ungkapan mulutku, tetapi apa yang ada dalam hati dan apa yang menjadi kenyataan dalam keseluruhan hidupku. Itu Abraham. Dalam tema liturgis kita, saudara-saudara, kita boleh mengatakan bahwa Abraham itu adalah orang yang taat. Karena kita berbicara tentang ketaatan. Abraham adalah orang yang taat kepada Allah karena percaya atas janjinya. Yesus ingin murid-muridnya juga menjadi taat. Tidak mudah memang, saudara-saudara, tidak mudah. Tetapi tanpa ketaatan, saudara-saudara, apa yang akan bisa dicapai? Abraham tanpa ketaatan, apa yang bisa dicapai? Karena ketaatan sendiri sebenarnya menunjukkan kepada dirinya bahwa aku hidup bergantung pada Engkau yang di dalamnya aku berjanji kepada Engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, para murid dan kita orang percaya tampaknya memang perlu belajar dari Yesus. Dia sungguh menghayati pengakuannya akan kehadirannya di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus hadir di dunia ini dengan satu pengakuan bahwa ia hadir di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah hidupnya. Pengakuannya ini yang dihayati sampai pada taraf kemauan. Sekali lagi, pengakuannya aku mau melakukan kehendak Bapa, itulah yang dihidupinya sampai pada taraf kemauan untuk melakukan kehendak Bapa. Dan ketika pengakuan itu sampai pada taraf kemauan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Penderitaannya, saudara-saudara, kesesakannya, kematiannya, itu tidak membuatnya mundur. Karena ia menghidupi pengakuannya bahwa ia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Semua penderitaan, kesesakan yang terjadi dalam dirinya tidak membuat dirinya mundur. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu sungguh-sungguh ia menghayati pengakuan kepada Bapanya. Aku melakukan ini untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa. Sehingga kalau kita mengingat apa yang menjadi doa Yesus, ya Bapa, jika mungkin berlalu biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetap bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus saudara-saudara menghayati pengakuan akan tugas perutusannya sampai pada tataran kehendak, sampai pada tataran kemauan. Yesus juga ingin murid-muridnya dan juga kita semua setara dengan orang buta yang sudah melihat dengan jelas. Yang sudah tidak samar-samar lagi mengakui Yesus itu adalah Mesias. Itulah orang Kristen yang bukan hanya bisa mengaku di mulut saja, melainkan berani menjalani kebenaran setiap hari, yang punya kesetiaan keluar dari kehendak yang serius, menjadi orang Kristen yang mau hidup dalam konsekuensi imannya, memikul salibnya dan memikul Yesus. Singkat kata, saudara-saudara, Yesus mau supaya kita ini tidak hanya menjadi orang Kristen verbal, tetapi orang Kristen yang benar-benar menghidupi pengakuannya sampai pada taraf kehendak dan melakukannya secara nyata, sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalanginya, termasuk kematian dan penderitaan dan kesesakan. Itulah teladan Yesus di Minggu Prapaskah yang kedua ini. Amin. Kita mengambil saat teduh.
kita menyebut firman Tuhan yang boleh kita terima bersama dengan kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 130 bait 1 dan 4. Dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali hampiri Tuhan, kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Bersyukur untuk penyertaan, pimpinan, dan pendampingan-Mu yang nyata atas kami ketika kami menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus melalui peribadahan ini. Apa yang boleh kami lakukan biarkanlah semuanya berkenan di hadirat tahta Tuhan. Menjadikan kami juga semakin boleh belajar untuk hidup dalam kedekatan dengan Tuhan dan kedekatan dengan yang lain sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mewartakan sabda-Mu yang merupakan ungkapan kata hati Tuhan kepada kami. Mengingatkan kepada kami masing-masing supaya kami menghidupi pengakuan kami sampai pada tataran kehendak, tataran kemauan seperti yang nyata dalam kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus. Ia yang mengakui
bahwa ia hadir di dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ia menghendaki, ia melakukannya dalam kehendak yang kuat, bahkan kematian pun sesungguhnya tak mampu untuk menghalanginya. Demikian pula dalam kehidupan kami ketika kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, biarkanlah kami juga menghidupinya sampai pada tataran kehendak di dalam diri kami itu nyata dalam prinsip-prinsip hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kalau kami menjadi orang Kristen maka akan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kristenan itu hidup di dalam hidup kami, bukan hanya menjadi ungkapan pengakuan di bibir kami saja. Tuhan yang akan menolong kami dalam karya Roh Kudus, karena kami sadar akan kerapuhan dan ketidakmampuan kami. Kami pada saat ini juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di KJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan menolong, menyertai untuk setiap pelayanan yang ada. Berkati para penatua, diaken, dan bantu yang ada di dalam semuanya, yang telah belajar dan akan terus belajar untuk menyerahkan hidup dan kehidupannya dalam pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan yang akan memimpinnya. Sehingga apa yang dikerjakannya sesungguhnya adalah apa yang keluar dari hatinya dengan segala ketulusan, memungkinkan jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Tuhan juga yang akan berkati seluruh umat Tuhan, seluruh warga jemaat dalam setiap pekerjaannya, apapun juga yang menjadi bidang pekerjaan. Tuhan juga yang akan memampukan setiap orang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh semangat, sehingga melalui setiap pekerjaan itu setiap orang akan boleh merasakan bagaimana Tuhan memberkati dan memenuhi hidupnya. Berdoa pula untuk kehidupan anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan yang akan memberkati, melindungi. Tuhan menyatakan cinta melalui kehidupan orang tua mereka. Anak-anak kami yang berada di bangku pendidikan, Tuhan juga yang akan senantiasa mendampingi, menyertai, memungkinkan setiap anak Tuhan akan bertumbuh dalam kehidupannya, lebih-lebih dalam pengenalannya akan Tuhan, yang dialaminya dalam pergaulannya melalui kehidupan orang tua dan teman-teman sebayanya. Para pemuda-pemudi Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka pun juga akan senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan, boleh mewujudkan mimpi dan harapan mereka hanya karena karya Tuhan. Kalau di sana ada pergumulan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, supaya setiap pergumulan itu pun juga ada dalam naungan tangan kasih Tuhan, dan Tuhan yang akan memungkinkan setiap orang untuk boleh keluar dari pergumulan itu dan semakin dewasa dalam imannya, karena semakin mampu untuk mengenal akan Tuhan dan kebaikannya. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit dan kerentaan. Kami mengingat Bapak dan Ibu Matsari, Bapak dan Ibu Sadut Sumanto, Bapak Rojito, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Subandi, Ibu Plesida, Ibu Sukatminah, Bapak Pitono, Ibu Titi Esman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, dan saudara-saudara kami yang lain yang barangkali mereka juga ada dalam kelemahan dan keterbatasan secara fisik. Tuhan yang akan senantiasa mendampingi mereka. Tuhan menambahkan kekuatan supaya saudara kami yang ada dalam sakit ini boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Tapi lebih dari itu, di dalam sakitnya saudara kami akan tak boleh bagaimana merasakan Tuhan menjamah, menjangkau, Tuhan yang akan tak memberikan pengharapan sehingga mereka semua tidak kehilangan harap atas hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk kehidupan setiap keluarga Kristen. Biarkanlah Tuhan yang akan senantiasa menaungi dan berkati. Mampukan setiap keluarga Kristen untuk menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya, atau bagi keluarga lain, atau bagi masyarakat, sehingga mereka tetap boleh menunjukkan hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai satu keluarga, hidup yang saling mengampuni, hidup yang saling perhatikan, sehingga akan menjadi nyata melalui kesaksian hidup mereka. Maka Kristus akan diwartakan kepada dunia ini, bahwa Kristus adalah Sang Penyelamat. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kehidupan pelayanan secara khusus di GKJW, di lingkup majelis jemaat, majelis daerah ataupun majelis agung. Tuhan yang menopang dan menyertai, memampukan setiap lingkup boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan melalui Gereja Kristen Jawetan,
maka kerajaan Allah akan boleh dinyatakan, kerajaan Allah akan semakin boleh diperlihatkan, kerajaan Allah akan semakin boleh mewujud, dan Tuhan juga yang akan menyatakan kepada kami melalui gereja kesenjawitan bahwa Engkau berkarya melalui gereja ini. Bapa, perkenankan pula pada saat ini kami juga mengingat saudara kami yang ada dalam kesendirian, ada dalam kesepian, yang ada dalam kegelapan. Tuhan yang akan hadir, Tuhan yang akan menolong, Tuhan berikan jalan terang, Tuhan yang akan mengarahkan hidupnya supaya saudara kami yang ada dalam kegelapan, dalam kesendirian, dalam kesepian itu tetap boleh mendapatkan penghiburan dan terang yang dari Tuhan, sehingga ia kemudian boleh mengarahkan hidupnya hanya kepada Kristus, sang sumber kehidupan. Atas kehidupan bangsa negara kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Kami tentu boleh bersyukur karena Tuhan masih menjaga negeri ini. Keamanan, kedamaian, kesejahteraan tetap boleh kami rasakan dan alami. Sepanjang pemilu pun sebenarnya di situ ada nyata campur tangan Tuhan, sehingga negeri ini tetap boleh ada dalam damai Tuhan. Tuhan juga yang akan memimpin para negeri kami, memungkinkan mereka semua untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi sumber damai sejahtera atas negeri ini. Atas kedamaian atas seluruh bangsa-bangsa, Tuhan juga yang memimpin supaya setiap bangsa yang ada di atas muka bumi ini tetap menyerukan semangat kedamaian, kesejahteraan bagi kebersamaan sebagai penghuni bumi ini. Tuhan, ini adalah ungkapan doa kami, yang semuanya kami pinta hanya dalam nama Tuhan kami Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur
dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar mempersembahkan ada firman Tuhan yang tertulis dari Lukas 21 ayat 1 dan 2 yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 149, medley Kidung Jemaat 292. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senangkan lagu baru, senangkan lagu baru. Mari kita sambil menari,
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kasih-Mu senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Berkati ya Tuhan persembahan yang sudah terkumpul ini. Biarlah melalui persembahan ini boleh mendukung dalam pelayanan kami melalui gereja kami GKJW Jemaat Malang. Berkati juga seluruh warga jemaat yang sudah mendukung dalam persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, tugas yang melekat di dalam diri kita sepanjang hidup ini ada. Mari kita menjalani kehidupan dalam perutusan kita dengan tetap setia pada apa yang menjadi firman Tuhan. Kita belajar untuk menghidupi pengakuan iman kita sampai pada tataran kehendak. Sehingga kalau kita menyebut diri kita adalah orang Kristen, maka itu bukan hanya pengakuan di bibir, tapi pengakuan yang ada dalam hati dan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga menjadi kesaksian bagi Kristus. Ku suka menuturkan. Berkat Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala penghiburan senantiasa menyertai, berkati dan mendewasakan saudara-saudara menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.